Yesus itu 100% manusia. Tapi prakteknya Yesus itu 100% Tuhan. Munafik. Itulah Kristen, antikristus. Mulutnya mengaku Yesus manusia 100%, tapi prakteknya di gereja Yesus adalah Tuhan 100%. Inilah yang dimaksud 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat, pembohong, penipu telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah si antikristus. Siapa mereka? Kristen. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kristen, golongan dari Antioquia, nyebrang ke Eropa, nyebrang ke Belanda, nyebrang ke Indonesia. Itulah kalian. Mohon maaf, saya harus buka-bukaan di sini. Nah, saya cuma ingat 2 poin itu. Poin pertama tadi saya lupa, apa itu ya? Yang pertama tadi saya lupa. Atau ini aja dulu 2. Intinya sunat. Iya, mengenai sunat. Mengenai sunat. Sunat itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Elohim kepada Abraham, kepada anak-anak Abraham, kepada keturunannya secara turun-temurun. Mutlak dilakukan. Mutlak dilakukan. Coba kita buktikan bahwa Kristen itu adalah penumpang gelap. Dari keturunan Ishak bernama Yahudi, mereka bersunat. Dari keturunan Nabi Ismail, mereka disebut Islam, mereka bersunat. Keturunan Ishak, keturunan Ismail adalah anak-anak Abraham, mereka semua bersunat. Hanya Kristen yang penumpang gelap, serigala nyamar domba, ngaku-ngaku bagian daripada kami, tapi mereka tidak bersunat. Inilah si pembinasa keji. Jadi saya tidak bicara kosong. Itulah Kristen, antikristus. Kristen itu antikristus. Anda paham antikristus? Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, Anda akan mengatakan sebentar lagi, oh tidak, Yesus itu memang datang sebagai manusia, Bang Suma. Kita titik. Tapi dia adalah Tuhan. Itulah antikristus, planos, penipu, penyesat. Itu yang dikatakan oleh kitab Anda sendiri. Maka Yesus mengatakan waspadalah. Ya, masalah kasih Allah. Kasih. Ya, kasih Allah kepada umat Islam. Bagaimana cara menunjukkannya? Oh iya, bagus. Ahi Sugini ingatannya betul-betul pantas aja dia jadi guru saya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim, bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka orang-orang berakal tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kami orang yang berakal tidak perlu melihat Tuhan, baru kami percaya Tuhan itu ada. Cukup melihat diri di cermin, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Bukan eyang kita yang membuat kita, bukan diri kita yang menciptakan kita, bukan presiden yang menciptakan kita, bukan negara ini yang membuat kita, bukan. Tetapi kok kita ada? Ya berarti ada yang menciptakan kita dong. Siapa dia? Tak perlu kita tahu, yang jelas ada. Itulah yang kami sebut sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan keberadaan kami pada diri mereka sendiri. Nah sekarang kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Siapa yang menciptakan kemudian tangan Anda, jari-jari Anda? Yesus? Tak mungkin. Ibu Anda? Nggak mungkin. Bapak Anda? Nggak mungkin. Lalu siapa? Bisa tunjukkan? Tak bisa. Apakah karena Anda tidak bisa menunjukkan maka Allah itu tak ada? Tidak. Tidak. Sama seperti sebelum alam semesta ini diciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Ada bang. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Oh ada bang. Siapa yang melihat? Tak ada. Berarti Tuhan itu tak ada. Loh kenapa bisa tak ada bang? Karena tak ada yang melihat. Loh. Walaupun tak ada yang melihat, Tuhan itu tetap ada. Apa buktinya? Alam semesta ini ada.
Berarti alam semesta ini ada, itu bertanda bahwa ada yang mengadakan. Kalau yang mengadakan itu tak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Kenapa? Karena yang mengadakan aja tak ada. Oleh karena alam semesta ini ada, maka pasti ada yang menciptakan. Meskipun kita tak melihatnya, tetap aja yang mengadakan itu ada. Itulah iman. Kalau di Kristen kagak. Nanti dikatakan Tuhan itu ada kalau ada ibu yang ngangkang, lalu begitu sudah ngeden keluar bayi, barulah mereka orang-orang Kristen si lemah akal ini mengakui, oh benar Tuhan itu ada, buktinya dia lahir. Alamak, mau sampai kapan kalian mau kayak gini? Jadi kalau berbicara mengenai Allah, kami umat manusia, kami umat Islam, hanya dengan melihat adanya siang dan malam, kami sudah beriman Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli shay'in syahida. Jadi kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi bagi kami, Tuhan pencipta alam semesta tidak perlu kita lihat, karena tak ada manusia yang bisa melihatnya. Keluaran 33 nomor 20, tak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Yesus di dalam Yohanes 7, Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak bisa dilihat. Di dalam Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apa yang bisa dilihat, tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta maha tinggi tidak bisa dilihat, tak serupa dengan apapun. Al-Quran surah Al-Hijr, laisa kamitslihi syai', tak ada yang serupa dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, itulah Anda sebagai antikristus. Karena Anda dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Ya, itu yang perlu Anda pahami, bahwa yang dimaksud antikristus adalah Kristen yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Ya. Iya, sama-sama. Habis itu Abang Juma bilang tadi orang Kristen itu antikristus. Yes. Saya simak Abang Juma. Kenapa dikatakan orang Kristen itu adalah antikristus? Begini Bang Juma, Kristen itu semuanya tidak sama ya. Yang antikristus itu yang antikristus itu yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan Yesus itu bukan antikristus. Dalam Roma pasal 9 Abang Juma berkata, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, maka karakternya juga terbentuk seperti karakter Kristus. Walaupun dihina, diam, dicaci, diam. Jadi itulah bentuk-bentuk orang yang dekat dengan Kristus. Bukan seperti yang Abang Juma katakan tadi, semuanya orang Kristen itu nanti mereka itu antikristus, makanya dikatakan Tuhan Yesus lenyap di engkau. Enggak seperti begitu. Perkataan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, kepada orang-orang yang tidak melakukan seperti teladannya Tuhan Yesus Kristus. Begitu dengan hukum Taurat tadi, masuk dalam bersunat, masuk dalam makan babi dan lain sebagainya yang Bang Juma ungkapkan tadi,
Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka batal semualah hukum Taurat itu. Tetapi dinyatakan di situ bahwa segala hukum Taurat itu telah dibatalkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ditulis di 3 Galatia pasal 13. Jadi dengan antikristus tadi, yang nomor 2-nya tadi, antikristus itu semuanya Kristen itu tidak sama. Ya, ada juga orang Kristen, orangnya memang Kristen tapi KTP. Orangnya Kristen, iya, tapi perbuatannya di luar Kristen. Ya itulah nanti antikristus yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Tetap yang dekat dengan Tuhan Yesus, Bang Jumah, karakternya seperti Yesus, sabar. Walaupun dicaci dihina, sabar. Kalau berdebat itu diam. Orang Kristen yang benar-benar diam. Itu Tuhannya pun dihina di depannya, diam, menunggu gitu. Berarti memiliki kasih. Nah, jadi yang dipandang oleh Tuhan itu, Bang Juma, adalah hati. Nah, berarti orang yang menolak Yesus itu perbuatannya nanti itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak mengasihi. Makanya di sini ditegaskan penyampaian Paulus kepada umat-umatnya di Roma dalam pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Orang yang berpura-pura menolak kasih itu, orang yang berpura-pura berbuat baik itu, itulah yang ditolak Tuhan Yesus. Itulah antikristus, itulah milik setan. Tidak semua orang Kristen itu nanti diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan tidak juga semuanya orang Kristen itu adalah antikristus. Tetapi orang Kristen tetap percaya dan tidak pernah goyang imannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bang Jo. Iya, baik. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai antikristus, Ibu mencoba untuk menggunakan surat-surat Paulus, di mana Paulus ini justru adalah pembinasa keji. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Maka dedengket daripada pembinasa keji itu akan melakukan pembelaan terhadap majikannya, bapak yang muncul di Antioquia bernama Bapak Paulus. Dia adalah pembinasa keji. Bayangkan aja, semua yang saya uraikan tentang antikristus itu berdata. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Orang Kristen ini menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Apa buktinya dia menyangkal bahwa Yesus itu Kristus? Buktinya dia menuhankan. Apakah Bapak Elohim itu Kristus? Bukan. Kenapa Bapak bukan Kristus? Karena Bapak itu bukan manusia. Bukan manusia yang diurapin. Sedangkan yang dimaksud Kristus adalah orang yang diurapi, manusia. Sedangkan Yesus ini dituhankan, berarti sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia karena sudah dituhankan. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 jelas sekali diterangkan di sana, siapakah pendusta itu, siapakah planos itu, siapakah pembohong penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau kita ingin menguliti ibu ini, saudara kita ini, apakah Anda mengaku Yesus itu Kristus? Maka akan mengatakan, ya, Yesus itu Kristus. Nah, nanti kita ikutin. Dia ke gereja nyembah siapa? Ternyata dia ke gereja itu menyembah Yesus. Berarti dia menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Kenapa? Karena ternyata dia menuhankan Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah manusia. Maukah orang Kristen disebut menyembah manusia? Tidak mau. Dengan kata lain, orang Kristen tidak mau disebut menyembah Kristus. Mereka mau disebut sebagai penyembah Tuhan yang benar. Dengan demikian, mereka adalah antikristus. Mereka semua adalah pembohong. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu mulai deh, sabar. mulai deh, mulai.
Sabar aja, ntar juga Bang Juma naik. Ya oke. Jangan gitu atuh Ten. Jangan gitu napa? Kenapa Bang Juma? Ya. Kena report Mbak, biasa report gitu. Jangan Mbak Rinda gitu, ini atuh, Ten. dari Katolik apa Protestan Mbak? Ya, puji Tuhan Pak, ini saya dari Kristen Protestas, orangnya Selatan Sumatera. Protestan, bukan Protestas. Ya, Itu tadi ada sedikit-sedikit. Saya Ada pertanyaan Bang Juma yang belum dijawab oleh Mbak Rindra. Bentar Mbak Rindra. Bang Juma tadi berkali-kali menanyakan Anda menuhankan Yesus itu atas kehendak siapa? Anda ibadah hari Minggu atas kehendak siapa? Ya lanjut saja Bang Juma. Iya, saya tanya sama Anda, Bang Juma belum naik. Ya, saya tanya sama Anda. Tadi Mbak ini mewakili Bang Juma. Bang Juma tadi menanyakan kepada Anda menuhankan Yesus atas kehendak siapa? Atas. Halo? Ya, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Ya, firmanlah yang berkata dalam 1 Yohanes pasal 1. Dengan itu kami mempercaya itu bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Pertanyaannya, Anda menyembah Yesus atas perintah siapa? Ya, atas perintahnya Tuhan Yesus. Kan ini dalam Yohanes ini dinubuatkan dalam 1 Yohanes. Ini itu bukan pernyataan Yesus, Mbak. Mbak, 1 Yohanes 1 itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Yohanes. Yang saya minta di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya. Mana? Tapi pada mulanya Allah itu bersama-sama dengan perintah. Coba dulu dibaca dulu. Anda tahu enggak kalimat perintah? Ya. Ya, kalimat perintah itu seperti apa? Perintah itu adalah disuruh Bang, gitu. Nah, jadi kami sebagai umat Kristiani mana yang kalimat turunnya di situ? Di mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada kalimat perintah? Di mana Yohanes 1 ayat 1 ada kalimat perintah? Di mana? Silakan Bang Juma sudah naik, monggo, lanjut. Iya. Mungkin ada jawaban? Jawabannya Yohanes 1. Gak nyambung itu. Gak nyambung. Bukan jawabannya itu Bang. Gak nyambung. Kan Yesus mengatakan dalam Matius 28 nomor 20 katanya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintahnya? Sembelih aku. Mana? Udah kabur orangnya. Nyesel aku ngomong. Udah kabur. Ya Pade. Ya Pade. Nyesel aku ngomong, kabur dia jadinya. Memang siksa. Saudara-saudara Kristen itu tersiksa memang. Tersiksa batinnya. Tersiksa. Allah memang mengatakan di dalam Al-Quran ya, bahwa kepada orang-orang yang tidak mendengarkan firman Allah, maka Allah akan menyiksa mereka, memberikan asap mereka di bumi. Itu Allah sudah katakan dalam surah Ali Imran. Nah, siksaan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir, di antaranya mereka kemudian membela apa yang iblis bisikkan kepada batin mereka. Sebenarnya itu bertolak belakang dengan akal mereka sendiri. Tapi karena ada yang membisikkan dalam batin mereka, ayo perjuangkan, perjuang. Maka mereka mencoba menipu diri. Makanya Al-Quran mengatakan, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, hendak menipu Allah, hendak menipu orang-orang beriman, pada sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Fa'ammal ladzina kafaru wa'azzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka adapun orang-orang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia. Itu kata Allah. Nah, inilah azab yang sangat keras itu ini. Sebodoh-bodohnya ayam tak mau mempertahankan akidah seperti itu. Bayangkan aja tuh.
Sudah diajarin Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan. Dalilnya di dalam kitab Anda sendiri, tertera kata per kata, terbingkai menjadi kalimat, kalimatnya tersusun menjadi pesan. Ada hikmat di balik semua itu. Disampaikan tapi ditolak. Ini ada apa? Ini azab. Sudah dinyatakan waspada kepada nabi palsu, dari buahnya bisa kau melihat. Mereka memanggilku Tuhan, bernubuat, bermujizat, memanggil, mengusir setan pakai namaku. Masih juga mereka nggak mau paham, masih juga mereka menentang. Itulah yang dikatakan Allah, fa ammal ladzina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Ini azab. Kalau dalam tradisi Yahudi masa lampau, masa Nabi Musa, ini yang disebut kutuk. Kalau dulu ada belalang, ya, kutuk tempo dulu itu ada belalang. Ada apa lagi? Ada penyakit. Tiba-tiba orang jadi lumpuh, tiba-tiba orang jadi buta. Itu dulu kutukannya. Kalau di zaman mereka ini kutukannya itu akalnya yang dimatikan oleh Allah. Akalnya yang dicabut dari nafs mereka. Ilmu kecerdasannya kemudian dimatikan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu yang Al-Quran katakan, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadida fid dunya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka sejatinya teman-teman Kristen ini, kalau mereka menggunakan akal sehat, harusnya berterima kasih kepada kita para apologet. Karena dengan kita mengurai Bible dengan standar Al-Quran, kemudian sebagai pijakan untuk menyampaikan, menyeru kebaikan kepada mereka, mereka harusnya berterima kasih. Tapi apa yang terjadi? Mereka menutup diri dengan sombong, dengan ponga, merasa benar, merasa paling hebat, merasa yang diuraikannya itu adalah sesuatu yang benar-benar bersumber dari Tuhan. Coba bayangkan tuh, ditanya, mana buktinya bahwa atas kehendak Elohim, atas kehendak Bapa yang di langit sekalian menyembah Yesus? Mana ada? Di mana? Yohanes 1 nomor 1. Lah, apa hubungannya? Itu hanya himne Plato. Tak ada hubungannya dengan perintah. Yang dikatakan perintah itu contoh. Contoh, jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan makan suap. Nah, itu perintah. Ini pada mulanya adalah pire. Pire itu bersama-sama dengan theos. Firman itu adalah theos. Theos itu telah menjadi daging. Mana ada itu perintah? Itu adalah ungkapan, pernyataan. Itu konsep. Itu konsep. Jadi saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, sehingga saya bisa dinaikkan di komal Anda semua. Masya Allah. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ini kan komal abang sendiri, Bang. Anggap saja Ini dia bukan. Aduh, ditanggapi. Memang Ini kan betul lah, ini penjual tembakau. ini kan Semua kurang lagu ya, mau nyanyi. kenikro. Astagfirullah. Cambu Bang Juma, cambu. Jangan. Iya, capek. Mau dicambut tapi songkatnya terlalu jauh. Lagian juga songkatnya dia kencang kali. Gitu. Tuh udah aku naikin lagi dia, udah naikin lagi dia udah. Ya, ntar aku interogasi dulu ya. Ya, silakan Bang Handi, silakan. Ibu Rinda. Saya bikin kopi dulu, silakan. Ya, Ibu Rinda. Air Ibu putih, Bang, bukan kopi. Mbak Rinda, dibuka mic-nya. Buka mic sama buka sepatu. Jangan pakai sepatu kalau tidur. Kenapa nggak mau buka mic sih? Aduh. Bu, diterima itu Bu, dibuka Bu. Aduh. Takut banget dengar suara. Apain, Bang? Itu nang hadong hepeng itu. Aduh, ya tengah. Bang Handi apain dia, Bang? Kok kabur lagi? Udah aku tarik-tarik pun. Aduh. Dia pergi Tarik sendiri. Andre dulu, Andre. Udah aku cari lagi dia. Ya, Andre, selamat pagi. Silakan. Bang Andre. Bang Andre. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan? Nggak ada, Bang.
Apa itu? Kira-kira? Enggak ada bang. Oh enggak. Mm. Tapi sehat ya Bang Andre ya? Alhamdulillah sehat bang. Pak RT sehat? Sehat. Pula nanya Pak RT. Baik. Enggak ada lagi yang dibawa. Itu segala Ini segala. Kalau segala ini kan tinggal syariatnya saja dia. Ya udah sadatkan aja lah. Bro segala. Tidur juga dia kayaknya tuh. Kalau Ini dia segala Bang ini. Andi. Ya. Nih, rindanya Bro segala. tidur. Ya, halo. Ya. Sejak kapan bro kamu tidak percaya Yesus itu Tuhan? Ya dia pas udah lama sih sejak saya SMA dulu. Ntar lu bersagala ya, ntar lu ada boleh. Itu Rinda. Itu. Oke, bagaimana? Hah? Begini itu. Itu Yesus Tuhan kah atau bukan Tuhan? Itu. Aduh, mati ya sih. Itu. Kenapa ditutup lagi mic-nya itu? Ya orang Nias, Bang. Oh. Orang Nias bukan orang Batak. Itu. Itu. Iya itu. Ya, itu Yesus itu manusia atau Tuhan? Iya, Yesus adalah Tuhan, bukan manusia. Tetapi Yesus datang ke dunia itu untuk membatalkan hukum Taurat dan menebus dosa-dosa. Enggak ditanya itu, enggak ditanya. Anaknya Maria itu, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Nyata antikristus. Dia itu lahir ke dunia ini, Bapak. Enggak ditanya untuk apa lahir. Teladan bagi semua umatnya yang percaya kepadanya. Dan dia disalibkan itu untuk menjadi juru selamat. Untuk menghubungkan hubungan Allah kepada manusia. Siapa yang Secara pribadi kalau logika kita, logika kita ya Pak ya, kita bilang dia adalah manusia, emang ya. Tetapi dia datang ke dunia sebagai Kristus Yesus itu untuk menjadi juru selamat. Kenapa dia dibunuh itu apa salahnya toh? Bagaimana Pak? Kenapa dia dibunuh, salahnya apa? Itu Tuhan Yesus itu dibunuh, disiksa untuk menggenapi semuanya yang ada di Alkitab itu, dalam Injil-Injil itu. Di dalam Alkitab itu menyatakan Yesus Mesias harus disalibkan, dibunuh, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga akan dibangkit. Siapa itu siapa yang nyuruh siksa anak orang? Halo? Siapa yang nyuruh siksa anak orang? Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Nyuruh siapa ya Pak ya? Siapa yang menyuruh siksa Yesus? Ya Alkitab yang menyatakan Pak, dengan Injil itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semuanya. Alkitab, isi Alkitab yang parah penyakitnya ini ibu ini. Hilang lagi dia. Itu mandi itu hilang lagi dia. Aduh, diomelin kali ya orang sama orang rumah ini, ada orang ini baru mau interogasi dikit-dikit biar kita gak ngantuk, malah gak kooperatif. Andi bilang diomelin sama orang rumah, dia kan orang rumah, diomelin lakinya. Ya kayak gitu-gitu deh. Itu nggak denger kalau gini ya. Ya udah kagak sagala lagi deh. Bro sagala.
Ya, kenapa Pak? Sudah sejak kapan mulai terbuka bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Sejak saya mendalaminya, sering saya lihat tayangan-tayangan kan ada kalau di umat Kristiani kan ada filmnya ya tuh. Jadi saya lihat bahwa Yesus itu berdoa, itu doang. Ya juga ya, nggak mungkin Tuhan berdoa ya. Ya nggak mungkin lah dia misalkan saya mengadu sama yang di atas, berarti ada atasan saya gitu doang, pemahaman saya. Cuman saya kalau masuk misalkan dibilangnya lah saya seorang muslim, dibilanglah saya orang Kristen yang sesat gitu doang. Ya nggak apa-apa lah bro, kau harus percaya diri. Iya, saya tetap percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi percaya juga nggak kalau Yesus itu disalib? Kalau itu menurut saya, kalau terlalu mendalami ke situ, saya nggak menjauh ke situ. Yang penting kalau misalkan seandainya dia benar-benar disalib, tapi dia masih berdoa sama Tuhan gitu doang. Saya kan nggak terlalu mendalami antara Alkitab sama yang lain gitu, enggak. Tapi di dalam Bible Anda itu Yesus itu berdoa loh, berdoa untuk diselamatkan dari salib. Berdoa dia. Sama dia pas waktu meninggal, dia mengadu sama bapaknya gitu. Ya Bapak, kuserahkanlah diriku kepadamu. Nah gitu. Kira-kira doanya itu diterima nggak tuh ya? Ya kalau itu saya nggak tahu, nggak terlalu menjurus ke sana. Kalau dia itu diterima doanya, kan Yesus itu nggak mungkin dong dipermalukan. Dia kan utusan Tuhan. Masa dia orang nggak punya salah disalib kan gitu? Halo? Nongol lagi. Ya, Ibu Rinda. Oh, saya ngomong dari tadi kok tidak didengar ya Pak ya? Iya dengar kok tadi. Anda ngomong dengar kita. Anda ngomong kan mengenai masalah bagaimana bawang merah dan bawang putih kan tadi. Ya, oke lanjut Bang jawaban saya. Siapa yang nyuruh Yesus disalib? Siapa yang nyuruh? Iya. Coba lasa. Ya, lanjut Bang. Jawab tadi pertanyaan yang saya barusan saya tanya. Google Bang Andi, dikiranya dia Google, dia baca, kita dengar. Oh, kasih tahu, dia kasih tahu. Google, dia baca. Kasih tahu. Barindai kalau baca tuh dari Google tuh, kami nggak dengar. Bukan Google dari tadi saya ngomong. Boleh apa ini? Ada hujan kah itu? Berisik. Jangan Google, nggak kedengeran Bu. Halo? Iya, aduh. Oh, orang ngomong dari tadi. Ya, Ibu kalau buka data tuh kan, misalnya Ibu buka data dari HP, kami nggak denger Ibu ngomong, kecuali buka datanya melalui HP satu lagi. Oh, Ibu, tapi saya tidak buka Google Bu. Iya, walaupun nggak buka Google, buka data atau buka apa dari HP yang sama, kami nggak denger Ibu ngomong apa. Ibu pakai HP satu lagi baru kami denger. Besok beli HP baru. Tadi saya buka Alkitab melalui aplikasi tadi. Jadi saya ngomong-ngomong. Iya, kami nggak dengar aplikasi Alkitab, kami nggak dengar. Oh, maaf. Oh, oke. Saya lanjutkan ya. Mungkin saya ulangin lagi tadi. Nggak usah dilanjut Bu. Kamu udah dengar. Aku tadi dengar kok. Ibu kan saya dengar kok. Iya. Saya dengar. Hanya saya doang yang dengar. Bu. Ini Bapak jawab tadi pertanyaan saya tadi kalau memang dengar Pak. Iya, saya kan jawab mengenai harga-harga bawang itu kan memang sekarang lagi susah memang, bukan udah mau masuk musim kemarau kan gitu. Kita di sini kan kita serius toh. Kalau memang tidak. Ibu siapa? Ibu. Kalau memang dengar ya bilang iya kan gitu kan Pak. Karena kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tidaklah kita jangan mengada-ngada begitu. Ya aja kalau ya, tidak kalau tidak begitu. Ya lanjut tadi Bapak bilang tadi apa, saya capek-capek ngomong, tapi mungkin kesalahan saya karena saya buka aplikasi Alkitab, mungkin tidak
Ya udah Bu, kalau begitu siapa sih yang nyuruh memerintahkan kenapa Ibu percaya Yesus disalib? Siapa yang nyuruh Bu? Siapa yang nyuruh kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus dibangkitkan? Nah, oke. Coba Bapak baca dalam Roma pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Berarti Paulus yang nyuruh Yesus disalib ya? Buka Google lagi dia. Aplikasi pusing dah. Gimana itu kalau begitu? Udah lah Banyuma lagi deh, pusing gua. Saya baca aja ya. Dengan perantarannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Oh, di sini dibilang taat kepada namanya. Siapa itu tertunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu menjadi milik Kristus. Kalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Gitu. Sebenarnya Ibu Rinda, sebenarnya Tuhan Ibu siapa sih? Yesus atau Bapak? Saya itu percaya kepada Kristus dan Tuhan saya itu Yesus Kristus. Saya tidak mengenal Tuhan lain. Saya tetap menuhankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau bapaknya Yesus siapa itu? Bapaknya Yesus adalah Allah. Tetapi saya tidak menyembah Allah. Saya hanya menyembah Allah itu melalui Yesus Kristus gitu. Tidak menyembah Allah tapi menyembah Allah melalui Yesus apa Ibu kan kayak kurang sehat. Bapak kurang mengerti. Saya menyembah Allah itu melalui siapa? Melalui Yesus. Seperti Yesuslah sepenuhnya saya sembah. Saya memang percaya Allah itu ada. Tetapi saya menyembahnya itu dalam perantaran anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu Pak. Jadi yang Ibu sembah siapa? Yang saya sembah Tuhan Yesus. Kalau bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus itu Allah, gitu kan? Gitu kan. Dalam 1 Yohanes berkata, pada mulanya firman itu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah bersama-sama dengan Allah. Yang mengutus Yesus siapa? Itu adalah Allah. Yang mana yang Tuhan? Itulah Bapak baca Alkitab. Dalam 1 Yohanes itu pada mulanya Allah firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu pada mulanya, seperti pada awalnya. Mereka itu bersama-sama. Siapa itu yang pada mulanya, Bu? Firman itu didengarkan dulu, Pak. Firman itu yang telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia disalibkan? Parah ini parah nih. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Banyuma aku ampun deh Banyuma. Dia menggenapi semuanya. Dia menggenapi semuanya firman-firman yang sudah dicatat dalam perbuatan Alkitab bahwa Tuhan Yesus Mesias yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menjadi penebus harus disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari orang mati. Jadi ada enggak di antara kita ini pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati? Ada enggak? Jadi Tuhan Ibu pernah mati ya? Tuhan saya itu mati untuk menggenapi semuanya yang ada di firman Tuhan ini. Siapa yang bunuh Tuhan, Bu? Siapa yang bunuh Tuhan? Itulah pertanyaannya, siapa yang bunuh Tuhan? Emang semuanya saya jelaskan sama Bapak ya gitu.
Siapa yang bunuh Tuhan? Lalu nanti ditanya lagi nanti, siapa lagi nanti yang ngumurkan Tuhan? Ini logikanya coba, ini seakan-akan kita itu untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ini iman saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus gitu. Nah, kalau sekalian saya bilang dengan kasih Allah dia itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tadi aduh, Pak Nyawa ambil lagi deh Pak Nyawa. Aku mau minum kopi dulu sama mas aku. Bunda Rahma. Saya nanti emosi lagi, saya nggak mau marah ini malam. Di sini saya tidak pernah emosi. Pak Sugi. Tadi Bang Juma tadi kok turun ya? Ada turun, ada. Oh. Ibu Rinda ada makan? Kalau jaringan saya. Udah sih tanya dulu, siapa yang bunuh Tuhan gitu loh. Siapa yang bunuh Tuhan? Nah, terus nanti ditanya apa lagi nanti? Dijawab aja dulu. Ya manusia lah yang membunuh Tuhan, karena dia itu adalah manusia dalam kepribadiannya yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana lebih kuat manusia atau Tuhan? Coba, Tuhan Yesus dibunuh, dia mati, dia mengalahkan maut loh. Tuhan Yesus memang mati, tapi dia mengalahkan maut. Adakah Allahmu yang mengalahkan maut? Dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi Tuhan Ibu pernah jadi mayat ya? Tidak ada ya, tidak ada dulu ya. Tidak ada ya. Kalau ditanyakan lagi, oh berarti Tuhanmu itu itu penghinaan. Seakan-akan kita kasih penjelasan tidak terima. Ini yang paling tidak saya suka. Kan pernah jadi mayat 3 hari Bu, Tuhan Ibu. Nanti kalian bertanya kita jawab, dibalikan lagi kepada kita seakan-akan dihina begitu Pak. Tapi cobalah kita saling menerima, kita saling berdiskusi dengan hati yang jernih gitu, terbuka dan bermasuk akal gitu. Jangan kita udah jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Kita jawab yang satunya, nanya lagi yang satunya. Kita jawab nanti tidak masuk di akal. Di sini kita jangan ketawa, seakan-akan nanti saya tidak percaya ini. Kita harus serius aja. Itulah sebagai hamba, sebagai penginjil, sebagai anak-anak Tuhan. Berapa hari Tuhan Ibu berapa hari Tuhan Ibu mati? Kita jangan tanya terus-menerus kepada saya. Bapak bilang kan paling hebat toh? Paling pinter kan, orangnya kita jawab kan ketawa. Kalau kau edukasi dulu ini Ibu ini, Tuhan mati salah. Ya kenapa? Jadi kita belajar edukasi dulu. Dari kau sama-sama Kristen lah, sampai tahu nyambung. Kalau begini apa perdebatannya saya kurang menarik ya. Paling saya suka orang itu kita saling mendengar dengan jelas. Kita dengarkan dulu orang ngomong. Habis orang ngomong baru kita sama kita. Disitulah lambang-lambang. Itulah lambang-lambang orang yang menghargai perintah-perintah Tuhan. Jadi kita harus menempatkan juga orang lain bertanya dan orang lain juga menjawab. Gitu. Kalau kita menjawab orang lain ngomong juga itu nggak masuk akal. Itu bukan firman, itu bukan penginjil, itu bukan orang yang mencari dombanya yang sesat gitu. Toh? Jadi kalau orang lain beri masukan, orangnya ketawa, itu milik setan orang ketawa. Seakan-akan dia itu paling hebat, paling luar biasa. Toh? Memang sih paling dibilang itu orang kafir, orang Kristen. Segala jinakan dulu Ibu ini, segala, tolong. Gitu. Ya toh? Apa? Yang saya bilang tadi, Pak, kalau Yesus itu kan anak Allah. Ya berarti kalau menurut saya itu bukan Allah. Gitu. Kan dia juga mengaku bahwa dia anak Allah. Jadi saya sebagai umat Kristiani juga maksudnya tuh dari Katolik lah. Maksudnya
pemahaman di sini istilahnya saya juga mengimani Yesus gitu. Saya percaya bahwa mujizat itu banyak kan yang dilakukan itu adalah Yesus. Tapi Yesus itu banyak yang dia berdoa mengadu sama Allah Bapa gitu doang. Jadi Gitu. kalau dibilang misalkan Yesus itu Tuhan sendiri, ya menurut saya pribadi gitu kan, bukan mendampingi sebagai umat Kristiani, bukan. Bahwa istilahnya kalau Yesus itu menurut saya bukan Tuhan. Kalau seandainya dia Tuhan, kenapa dia berdoa sama Bapa? Gitu doang. Gitu. Kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di surga, dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada waktu itu, muridnya bertanya, Bapa, bagaimana caranya berdoa? Itu di samping sungai ya, dalam ayat mana itu? Tuhan berkata, Tuhan berdoa, doa Bapa kami. Jadi itu doa adalah doa singkat. Tuhan Yesus itu memberikan teladan, contoh gitu. Bagaimana caranya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus Datanglah kerajaanmu. saya kan istilahnya mau menanyakan sama ibu. Dia kan kalau dia disalib itu dia mau meninggal, ada nggak perkataan Yesus yang kata-kata terakhir di situ? Ada nggak? Maksudnya kan dia disalib nih, sebelum dia meninggal, ada nggak kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir Tuhan Yesus katanya, sudah selesai. Disitulah kita tahu bahwa semuanya maaf Bu, enggak ada di situ. penggenapan Tuhan Yesus sudah selesai. Itu perkataan Tuhan Yesus loh, yang terakhir kali. Katanya sudah selesai. Cuman itu doang? Enggak ada di situ. Maksudnya, ya Bapa, kuserahkanlah dirimu kepadamu. Enggak ada itu. Itu kan bukan terakhir kali. Ya, tapi dia bicara seperti itu gak? Gitu. Kan yang Bapak tanya tadi kan yang terakhir kali. Kan Iya, makanya maksudnya. saya jawab iya. Tapi Di situ Tuhan Yesus sebelum berkata sudah selesai, berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Bentar ya. Enggak, bukan gitu Bu. Dia kan istilahnya berdoa itu cuman mencontohkan sama itunya gitu, murid-muridnya gitu doang. Bagaimana Pak? Kan dia kan mau disalib, dia berdoa ya, sampai darahnya itu jatuh kan. Dia bersujud, itu kan bersujud dia di batu tuh. Nah, dia pas berdoa itu mencontohkan apa, gimana gitu. Dia pas mau disalib kan dia berdoa. Dia berdoa gak pas mau disalib itu? Iya, dia berdoa berkata, ampunilah orang-orang yang sudah menyalibkannya. Dia berkata kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa itu siapa? Dia. Oh, dia berdoa sama dirinya sendiri? Dengan cara kemanusiaannya, Pak. Dia berdoa. Karena dia itu lagi dalam kemanusiaannya. Kalau dalam fakta, bukannya dia tidak bisa menyelamatkannya. Tetapi demi menggenapi semuanya firman-firman yang ada di Alkitab itu. Bahwa anak Tuhan itu harus disalibkan. Ya, dia harus disalibkan. Dia menggenapi semuanya itu. Dengan kepribadian secara manusia, dia berdoa, ya Tuhan ampunilah orang-orang yang telah menyalibkannya, ampuni itu. Berarti menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini memberikan kasih karunia kepada semuanya, umatnya. Kita sekarang ada pada zaman apa? Pada zaman kasih karunia, bukan pada zaman Musa. Oh, berarti dia maksudnya berdoa, dia mengadu sama Allah Bapa itu buat dirinya sendiri gitu? Iya, dirinya sendiri. Oh, iya, kurang tahu sih. Kalau saya mah
Saya kan gini Bu, saya kan asli Katolik, saya nggak ngebohong. Makanya kemarin pernah saya masuk ke dalam anak Batak itu, saya langsung diturunkan itu karena apa? Saya kan menanyakan seperti ini, maksudnya umat Muslim juga gimana supaya umat Muslim itu ngerti lah sama umat Kristiani. Gini, saya berikan contoh ya, nanti ditanggapi yang lain, boleh jawab yang lain, nanti boleh dibatalkan yang lain, boleh nanti dibilang yang lain. Bentar ya. Yang lain itu tidak benar. Saya kasih contoh. Ya. Dan ini bukan hanya contoh, tapi saya juga, saya pribadi, saya juga selalu belajar untuk mendalamkan iman dan belajar tentang Alkitab dan terus belajar tanpa saya meninggi-ninggikan. Nah, jadi ini saya kasih contoh. Kalau saya ini sebenarnya Allah yang tak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa disentuh, saya harus menampakkan saya kepada manusia itu lewat apa? Kalau saya itu